semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami yang kami nanti-nantikan hari lepas hari. Kami mau terus mengiring Engkau Tuhan kami dalam setiap kehidupan kami, mengikuti Engkau Tuhan, mengikuti jejak-Mu yang tidak pernah hapus dalam hidup kami Tuhan, mengikuti jejak-Mu, teladan kami dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami percaya Engkau yang telah hadir bersama kami, Engkau yang mengurapi kami satu persatu dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu. Kami diberikan kemampuan Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah harapan kami. Hanya Engkau-lah Allah kami Tuhan. Satu-satunya dalam kehidupan kami. Yang menjadi pusat, yang menjadi tujuan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ya pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan. Kuasa-Mu mengurapi kami, memampukan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Bapaknya belum ada ya. Baru Erika dan Olive. Pagi hari ini nanti kita bisa untuk saling sharing. Bu Erika dan Olive. Ada satu yang mau saya sharingkan di sini. Tentang ulangan ya. Ulangan 8 ini sebenarnya kalau kita baca di ulangan ini adalah sebenarnya ini semuanya nasihat-nasihat dari Musa ya. Nasihat-nasihat dari Musa dari mulai awalnya itu kalau kita lihat di kan ulangan ini terdiri banyak ya dari 34 pasal. Bagaimana Musa menyampaikan nasihat-nasihatnya pada bangsa Israel sampai pada akhirnya di pasal 34 Musa dipanggil Tuhan. Jadi kalau kita baca di sini Ulangan 8 ayat 1 sampai 20 Musa menyampaikan seperti ini ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan itu pasti mempunyai maksud dalam segala keadaan ya, yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita sampai umur kita saat ini, dan mungkin jika Tuhan mengizinkan sampai umur kita lanjut, itu pasti ada maksud Tuhan untuk kita semua atas kejadian yang ada di kita hadapi ya, kita alami. Karena apa? Karena Tuhan rindu supaya kita benar-benar bisa melakukan perintah Tuhan itu dengan setia.
bukan hanya saat kondisi kita nyaman saja, saat kita kondisinya semua terpenuhi, tetapi benar-benar apapun kondisinya, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap setia. Kita pasti merindukan ya semua orang bisa setia dalam kehidupan kita. Namun apakah kita seperti itu dengan Tuhan? Kita mau diperlakukan semua orang setia dengan kita. Tapi apakah kita juga melakukan yang serupa dengan hubungan kita dengan Allah Bapa kita? Kemarin kita ini ya bahas ya bahwa kita sama Tuhan itu seperti hubungan ya, hubungan apa kasih ya, yang kita juga mau diperhatikan, tapi apakah kita juga memperhatikan Tuhan, perintah Tuhan, memperhatikan perasaan Tuhan atau tidak? Apakah kita berbicara dengan tanpa mempertimbangkan perasaan Tuhan, seenaknya berbicara, apa yang dipikir langsung disampaikan gitu, tanpa melihat juga perasaan orang lain yang kita ajak ngomong, tanpa kita melihat perasaan Bapa kita gitu terutama ya, Bapa kita di surga. Karena Tuhan rindu kita bisa melakukan itu semua dengan setia. Sehingga ketika nanti ada pun permasalahan, Tuhan mau kita mengingat bahwa semua itu pasti ada maksud Tuhan ya. Jadi di ayat 2 ini disampaikan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Nah ini mungkin bangsa Israel yang 40 tahun. Nah kita sampai sekarang nih, Tuhan rindu untuk kita mengingat perjalanan kita dari umur kita lahir sampai saat ini, itu dengan maksud apa? Dengan maksud merendahkan hati kita, Tuhan mau mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Karena kan manusia ini licik ya. Manusia ini bisa switch-nya cepat untuk dengan keinginan daging. Saat kita mau daging ini kan lemah ya, dagingnya lemah sehingga apapun yang ada kondisinya itu switch-nya cepat, cepat sekali gitu. Kalau kita tidak berjaga-jaga, itu bisa terjadi kita tuh melakukan dosa tanpa tanpa kita sadar sebenarnya kita sudah jauh dari jangkauannya Tuhan. Jadi Tuhan mau kita berpegang pada perintahnya dengan setia gitu ya. Jadi ya merendahkan hati kita, Tuhan merendahkan hati kita supaya dengan kondisi yang ada itu bukannya untuk biar kita sakit, jatuh gitu ya, binasa, bukan. Tapi karena Tuhan tahu kapasitas di dalam diri kita, kemampuan, kekuatan di dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga kita benar-benar bisa mengerti gitu bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Orang mungkin bingung ya, dengan firman Tuhan yang disampaikan di sini masa kita bisa hidup? Tapi itulah Tuhan kita. Memang pasti Tuhan memberikan kita makanan, kesehatan. Tapi poin penting dari sini adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Roti saja berarti yang mengenyangkan daging ya, memuaskan daging, yang membuat kita bisa happy gitu ya, happy jiwanya gitu. Tapi di sini Tuhan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di sini bukti-bukti penyertaan Tuhan di ayat 4, pakaiannya tidak pernah menjadi buruk, kakinya tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Nah, tapi masih ada aja lewat perjalanan hidup yang sudah dijalani ya. Mungkin ada teman kita atau mungkin kita sendiri ada juga bagian diri kita yang masih terus diproses ya. Makanya di ayat 5 harusnya, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anak. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Kita tahu jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tapi apakah kita menjalannya dengan takut akan Tuhan? Apakah kita menjalaninya dengan biasa aja gitu? Tuhan nanti kan kalau salah, saya bisa minta ampun. Kalau saya nanti membuat satu kesalahan kecil saja, nanti saya bisa minta ampun. Orang-orang bisa tahu jalan Tuhan itu tidak mudah gitu. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Apakah dengan takut akan Tuhan atau tidak? Itu juga pertanyaan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa rindu gitu ya. Sehingga Tuhan tuh rindu untuk membawa kita sebenarnya masuk ke dalam rancangan yang semula gitu. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung gitu. Jadi di sini bisa dilihat sebenarnya Tuhan tidak pernah gagal gitu. Tuhan tidak pernah gagal untuk menyatakan janjinya, untuk menepati janjinya. Tetapi Tuhan mau benar-benar mempersiapkan kita untuk masuk ke negeri perjanjian itu ya, kekekalan nanti. Ya, di sini janji-janji Tuhan supaya kita bisa benar-benar hidup berkelimpahan. Tapi di ayat 11 kembali lagi Tuhan
mengingatkan kita dengan kondisi manusia daging kita, gitu. Di ayat 11, "Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu." Ada perintah ya, ada perintah itu ada perintah, ada peraturan dan ketetapannya. Inilah mungkin step-stepnya dalam dalam, kasih Tuhan ya, berperintah, peraturan, dan ketetapan. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang adamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan mesir, dengan ular-ular yang ganas, jengkingnya, tanah gersang, tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Jadi Tuhan benar-benar mengerti kalau kalau kita misalnya melakukan satu kesalahan gitu ya, terus kita bilang sama Tuhan, eee, "Saya nggak layak nih sama Tuhan, nggak mungkin lah Tuhan memaafkan saya, nggak mungkin lah Tuhan untuk menerima saya kembali." Tuhan tuh udah ngerti posisi kita manusia ini yang benar-benar manusia tuh pribadi yang lemah yang memang bisa suatu saat jatuh dalam dosa. Tetapi ya pengampunan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Tapi Tuhan ingatkan kembali di sini ya, di ayat, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikeluarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang." Sekali lagi Tuhan mengingatkan di ayat 19, "Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain ini bisa banyak hal ya, Bapak Ibu ya, Olive dan Bu Erika. Bisa kesenangan kita, hobi kita, atau pekerjaan kita yang mendominasi waktu kita gitu, dan beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkanmu kepada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi ini satu peringatan ya. Jadi kalau saya baca di ulangan ini, oleh dan Bu Erika, dari ayat 1 sampai sampai pasal 1 sampai pasal 33 itu merupakan ulangan ya, namanya ulangan ya. Peringatan atau nasihat yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Benar-benar perkenanan Tuhan itu, janji-janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Dan kalau kita lihat di sini ketika Musa mulai mendekati ajalnya, di Ulangan 32. Jadi di Ulangan 32 ini kita mau lihat ketika di sini ya, di pasal ke-32 ayatnya yang ke-48, ketika Musa mendekati ajalnya gitu. Tuhan tahu ya, Musa kan tidak diperkenankan untuk memasuki tanah perjanjian karena ada dia kasih setianya yang berubah ya. Pada hari itulah juga Tuhan beri firman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di atas yang di tanah Moab gitu ya. Dan pandangilah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi milik. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naik itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Ya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dengan mata air ya, untuk mata air Meriba ini, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada Israel. Jadi setelah ini di ayat di pasal yang 34, di pasal 34 di sini Musa mati ya menghadap Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan sudah menyiapkan Yosua ya. Jadi maka berakhirlah, jadi ketika Musa hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan ya, dikuburkan gitu. Musa ini di sini berumur 120 tahun.
Walaupun 120 tahun, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang gitu. Sampai orang Israel menangisi Musa 30 hari lamanya. Tapi setelah itu Tuhan sudah mempersiapkan ada namanya Yosua bin Nun yang benar-benar memimpin ya, melanjutkan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi sebenarnya ketika saya baca di sini Ulangan 8 ini, bagaimana Tuhan sebenarnya rindu untuk kita semua bisa melakukan perintah Tuhan dengan setia ya. Melakukan perintah Tuhan dengan setia dalam suatu kondisi apapun ya. Apapun yang akan terjadi di dunia ini. Karena memang dunia ini akan menuju kebinasaan. Apakah kita sudah siap untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa-masa itu? Karena ya firman Tuhan sudah sampaikan seperti itu tadi yang disampaikan Bu Erika. Bahwa apapun yang akan Tuhan tetapkan itu akan terjadi. Apapun yang akan Tuhan rencanakan itu yang akan terjadi. Bagian kita lah yang mempersiapkan diri selama masih ada diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal di dalam Tuhan. Apakah kita dengan setia, apakah kita dengan rasa takut akan Tuhan, menghargai perasaan Tuhan, apakah kita melakukannya dengan benar-benar memandang ya, memandang perasaan Tuhan atau tidak. Jadi kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi satu kesempatan. Saya percaya banyak hal yang Tuhan taruh juga di hati kita semua untuk benar-benar bisa melakukan yang terbaik pada Tuhan ya, selama kita masih ada di dunia. Ini yang mau saya sampaikan. Mungkin ada sistiur ya, sistiur. Mungkin Bu Erika nanti boleh, bahkan silakan. Kita sharing juga, Olive juga Tuhan pakai luar biasa ya. Masih banyak masalah-masalah tapi Tuhan beresin untuk kita nyatakan bahwa Tuhan itu dasar. Jadi inilah Tuhan, tadi aku sempat baca di Ulangan 28 ya. Aku sempat baca di 28. Terus aku baca juga di 32 nih. Di sini bagus banget nih. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Luar biasa ya. Jadi kita tahu bahwa dalam hidup ini tadi suku Israel itu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, di mana Abram dengan semua itu sebelum mereka, kalau kita baca di Keluaran, baca di Ulangan, baca di Perjanjian Lama ini sebenarnya Tuhan memilih satu bangsa yang karena bangsa itu maka dia akan tuntun sehingga orang tahu bahwa ada Tuhan di muka bumi ini. Jadi kita lihat bahwa Abram dipilih terus karena kepercayaan Abram itu sungguh luar biasa. Abraham itu terus ke Ishak, ke Yakub, ke Yakub akhirnya jadi bangsa Israel yang sampai sekarang ini dengan kasus tanah Kanaan atau Yerusalem, Gaza segala macam itu semuanya itu terjadi karena aku rasa bahwa bangsa Israel, Benyamin Netanyahu selalu bilang bahwa mereka tidak tahu sejarah ini. Jadi tanah Kanaan itu tetap akan mereka rebut. Nah di situ orang Salomo aja bangun kerajaan itu di itu ya di Yerusalem kan. Yerusalem itu ya Palestina itu ya. Nah kita lihat bahwa cukup luar biasa. Tuhan ini mau menyatakan kepada kita sekarang kita sudah bertambah satu orang nih, ada Tiur. Tiur. Jadi Ya dia baru selesai olahraga. Iya, Bu. nah, ya kita ini ya. Tuhan kasih kita firman di Sirma ambil di Ulangan. Jadi dalam arti Musa memimpin bangsa Israel ini, tetapi Musa sendiri tidak masuk ke sana. Nah itu tapi Musa sendiri tidak masuk ke sana tidak masalah juga karena dia diangkat, dia mati atau enggak ya di firman ini, tapi dia naik ke sorga dalam arti Tuhan memilih orang-orang yang Tuhan kasihi itu. Jadi ini sekarang yang harus kita perjuangkan yaitu diri kita dan keluarga kecil kita, keluarga besar kita.
bagaimana supaya semua itu menerima Tuhan dan mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena Tuhan itu dia tidak ada Allah lain, hanya dia saja. Orang kalau kita ikut betul-betul dia itu berkat yang dia janji dalam Ulangan 28 itu. Tunggu aku baca tambah sedikit nggak apa-apa sih ya. Ini kita lihat ya, Tuhan itu terlalu baik. Saya baca Ulangan 28 1 sampai 6 ya. Eh, Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapi, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dari tempat dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Sebenarnya nggak ada kurang sih. Tuhan itu karena kita tahu bahwa Tuhan itu sosok, Tuhan itu adalah apa? Tuhan adalah Allah kami. Tuhan itu Raja yang kekal. Oh, Tuhan itu segala-gala, pokoknya paling tinggi. Sehingga kita tahu di dalam Tuhan itu ada kasih. Kalau jalan Tuhan itu yang ada keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Kalau sudah kita lakukan di luar itu bukan Tuhan lagi, tetapi daging kita. Kalau daging kita udah udah bertindak, maka iblis itu akan mengikut dan mengganggu kita. Kita pada prinsipnya manusia ini pengen yang baik. Kita udah baca firman itu. Nah, kalau kita hidup kayak perjuangan hidup kita saat ini ya, apalagi misalnya Sirma, Tiur, sama Olive masih aktif, terus perjuangan ini masih panjang. Banyak permasalahan akan timbul. Kita kan punya relasi, kita juga punya anak, punya suami, punya keluarga suami, keluarga kita, terus teman-teman anak, kantor, teman kantor, bos-bos kita, ada yang kita rasa bahwa yang ngebantu kita, semua kita punya itu. Tetapi kita harus berjuang untuk jaga hati dan pikiran ini. Karena kita akan menjadi baik dan diberkati Tuhan tadi. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita mau itu, berarti dengar suara Tuhan. Nah, tetapi kita semua sudah tahu. Aku, Tiur, Sirma, Olive, dan semua teman-teman kita juga tahu. Karena kita selalu membaca firman, kita selalu mendengarkan firman-firman kebenaran. Pada saat kita melakukan, kita melangkah, ada hal-hal yang iblis tahan kita, kedagingan kita. Misalnya kita mau pergi ke gereja atau kita mau pergi hal-hal yang baiklah. Kita misalnya nih, pagi-pagi kita mau dengar nih firman Tuhan. Kita ikut doa pagi dulu. Giliran suami atau anak, oh Bu, aku ada ini. Kan kita kadang, akhirnya kita ngalah. Oh ya, sudah. Kita sambil ini, sambil jalan. Nah, kalau kita jalan sambil dengar, terus lama-lama, kayaknya nggak fokus. Akhirnya kita putusin. Dalam arti kayak gitu. Nah, tidak semata-mata iblis datang itu kedagingan kita, tidak ini. Iblis akan ganggu terus kalau kita berbuat baik. Karena dia nggak mau kerajaan neraka itu tidak penuh. Dia tidak mau supaya kita direbut. Ya, oke. Jadi firman ini cukup baik tadi. Perjuangan Musa untuk masuk ke dalam tanah Kanaan itu, tetapi karena dia itu sebenarnya lakukan hal yang baik. Tapi satu hal
karena dia marah. Dan marah itu ada marah yang memang marah aja, tetapi ada marah. Ini Musa marah dengan berbuat dosa, dia banting itu dua loh batu itu di mana Tuhan telah mengukir, begitu dia banting karena dia marah. Ini kalian gimana sih? Aku juga heran bangsa Israel ini, mereka sepanjang mereka keluar dari Israel aja, baju mungkin satu apa dua mereka bawa, kasut segala macam. Mereka bisa jalan 40 tahun, lama itu. Beranak sampai anaknya udah gede, sampai udah punya cucu segala macam gitu. Mereka lihat kebesaran Tuhan, daging aja nggak ada Tuhan kirim. Tetapi mereka masih melawan Tuhan. Apalagi kita ini, kita sekarang ini. Kita hanya modal percaya, baca firman semua. Dan kalau kita dalam menghadapi masalah, iblis akan ganggu-ganggu. Sehingga kadang kita jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Tapi itulah manusia ya. Jadi mungkin lebih fokus kita berpikir bahwa Tuhan itu siapa? Tuhan itu Allah kita. Kita ini siapa? Kita ini adalah umat pilihan Dia. Nah, kalau kita tahu Dia Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia Bapa yang kekal, Raja damai. Semua Tuhan itu dahsyat. Kalau kita tahu Dia dahsyat, terus kita mau ngapain? Kita tidak dengar Dia, Raja aja kita dengar. Perintah Jokowi aja ini begini, libur, kita libur. Kadang kayak gitu ya. Kita dengar, apalagi Tuhan. Jadi kita tempatkan Tuhan sebagai tempatnya Tuhan. Dia itu dahsyat, dia kekal, dia di atas segala-galanya. Kita tempatkan Tuhan. Sekarang kita rubah aja. Kita tempatkan Tuhan, benar-benar Tuhan, dan kita kasihi Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada. Semua orang bisa meninggalkan kita. Suami, anak, keluarga. Semua bisa meninggalkan kita. Satu yang tidak bisa meninggalkan kita Tuhan. Apalagi kita remuk hati itu. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Apalagi kita menderita. Tuhan ada bersama kita. Sehingga kita bahagia. Nah kalau kita nggak sampai menderita yang begitu berat gitu. Ya kita datang aja mengucap syukur. Kita adalah umat pilihan. Datang lakukan kita sebagai umat pilihan. Menyembah Dia. Membaca firman. Kalau kita baca firman itu kita udah ketemu Tuhan. Kenapa? Kan Tuhan yang pada mulanya adalah firman-firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita udah baca aja udah ketemu. Ada kekuatan baru. Jadi hidup ini berat. Saat-saat sekarang dengan kondisi perekonomian, kondisi politik, kondisi pemerintahan, kondisi dunia dengan segala macam. Terus bumi ini juga marah karena gempa di mana-mana. Semua itu akan terjadi karena sudah akhir zaman. Terus anak tidak mau mendengarkan orang tua. Kadang ayah bunuh anak, anak bunuh ayah, anak bunuh ibu, semua terjadi. Tetapi satu yang kita mau ini. Kita, saya, Sirma, Tiur, Olive, teman-teman kita yang lain ini, kita punya keluarga kecil. Kita punya keluarga besar. Kita hadir dalam rumah kita. Kita taruh di situ ada mezbah doa yang selalu berhubungan kita dengan Tuhan. Angkat permasalahan kita, angkat permasalahan suami, angkat permasalahan anak-anak. Hati yang galau kita serahkan, Tuhan selalu ada bagi kita. Semua hidup kita serahkan kepada Tuhan. Pagi-pagi kita bangun, napas hidup Tuhan sudah berikan. Mengucap syukur dan serahkan keluarga kita. Serahkan hidup kita, keluarga besar kita. Bahkan janda balu yatim piatu, orang-orang sekitar kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan terus kita mengucap syukur karena memang seharusnya kita lakukan karena kita umat-umatnya. Kita lakukan sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, jika engkau mengasihi aku, maka
melakukan perintahnya. Baca firman Tuhan. Jadi kita berdoa, baca firman Tuhan. Jika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, berikan supaya Tuhan senang. Jangan kita ngegendutin iblis, karena iblis selalu ajak yang misalnya yuk jalan yuk belanja yuk gini, selesai pulang dari situ berantem. Ya iblis itu dikasih sesuatu senang, di belakangnya kita berantem. Tetapi di hadirat Tuhan, hati yang patah, beban yang berat, ketidakmampuan kita serahkan, minta tolong Tuhan. Tuhanlah yang akan mengangkat beban berat hidup kita, baik bersama suami, anak, keluarga, sakit penyakit. Tuhan akan menolong kita di dalam ketidakmampuan. Karena Tuhan tadi katakan, jika kamu mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita dengar, kita melakukan. Tidak pernah ada hal-hal yang jelek, tetapi hal-hal yang baik akan Tuhan berikan. Karena kebaikan, keadilan, kebenaran, semua yang baik datang daripada Tuhan. Berkat. Jadi Tuhan itu adalah segala-gala. Tempatkan Tuhan di tempat Tuhan yang paling tinggi. Tempatkan diri kita di tempat kaki Tuhan yang paling rendah. Dan kita debut tanah dalam kerendahan kita datang. Kita meninggikan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Masalah kita, beban kita taruh di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak kelihatan mungkin. Tetapi pada saat kita menyerahkan semua kehidupan kita, semua kesulitan kita, semua beban kita, Tuhan akan mengangkat. Mungkin lihat masih seperti itu, tetapi Tuhan bertindak untuk menolong hidup kita. Jadi satu yang harus kita pertahankan, jadikan Tuhan tetap menjadi Tuhan kita, dan sembahlah Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Karena Dia itu layak menerima hormat, sembah, pujian kita berikan. Dan kita baca firman sehingga kita bisa mengikuti perintah-perintah yang Tuhan berikan. Sehingga walaupun Musa, dia berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan dia. Tetapi dia tidak bisa menahan emosi dia, apalagi kita. Tapi semua ini keselamatan, seperti Wahyu 7 itu ada orang yang pegang daun palem, pakai baju putih dari bangsa-bangsa. Banyak sekali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, siap 24 jam melayani Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang telah dilepaskan dari kesukaran yang besar. Sehingga mereka siap melayani Tuhan. Semoga kita ada di situ. Karena kita saat ini, kita berjuang tinggikan Tuhan. Kita berjuang selalu memberikan apa yang harus kita berikan bagi Tuhan yang terbaik. Amin. 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 Terima kasih Bu Erika. Benar-benar bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya Tuhan kehendaki bagi kita. Tadi di Ulangan 28 juga ada satu perintah ya, nasihat supaya Tuhan tuh rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, rindu untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki dengan setia. Gitu. Karena Tuhan pasti ada maksud di antara semua perintah, tadi kehendak yang mau kita lakukan gitu ya, yang Tuhan perintah. Terima kasih Bu Erika untuk sharing firman Tuhan. Ini bekal juga ya. Jadi kalau di tempat saya di gereja saya itu pertemuan seperti ini sebenarnya briefing. Briefing untuk menghadapi kehidupan kita gitu. Karena saat kita diam di dalam hadirat Tuhan, kita boleh sharing, ini adalah briefingnya kita. Karena kan sesungguhnya setelah ini adalah perjuangan, kita kembali ke perjuangan kita. Dalam ini juga dalam mengikuti ibadah Mesbah Doa ini juga ada perjuangan di sini. Ini adalah briefing bagi kita semua sebenarnya. Terima kasih ya Bu Erika. Mungkin Olive yang masih dalam perjalanan, ada yang mau di-sharingkan sebelum kita nanti ini masuk dalam doa. Sudah sampai ya, sampai ke rumah ya.
udah sampai ke rumah Kak. Terus Oh, suami saya langsung pergi customer football, jadi tadi bantuin dari kos kaki, lalala. oh gitu. Gimana, ada yang mau Ya, disampaikan, Olive? sejauh ini enggak sih, cuman ya puji Tuhan dengan firman yang Kak Sirna dan sharing yang dari Bu Erika sampaikan, ya kayak seperti kakak bilang nih kayak briefing. Semoga bekal ya, kayak jadi bekal gitu untuk ngadepin hari-hari besok gitu. Biarpun sebenarnya kan kita harus makan firman Tuhan kan, makan roti hidup itu setiap hari ya, nggak cuma hari ini buat seminggu kan, itu cuman ya ini bisa menjadi hal yang baik supaya kita nggak lupa. Kalau kadang-kadang kita lupa untuk takut sama Tuhan gitu, dalam artian sebenarnya takut yang dimaksud Tuhan tuh bukan takut takut beneran takut, tapi kayak bapak ke anak, anak ke bapak, yang dimana kita nggak pengen buat, yang takut itu maksudnya buat kecewa sih. Jadi, Jangan lakukan kesalahan, Lip. Maksudnya jangan lakukan yang salah, Tuhan dia ini ikut aja gitu. iya Bu, maksud saya eh, kalau sebagai hubungan anak sama bapak, ya saya tangkap tuh takut itu kan lebih nggak mau buat kecewa gitu ya. Kita Iya, nggak mau buat kecewa Tuhan. Cuman seperti yang Kak Sirma tadi bilang, eh, iblis tuh sadar banget celah sedikit yang eh, tuh manusia bisa kasih, dalam arti bisa kasih itu yang kebuka dikit, itu tuh iblis cepet banget masuk. Eh, saya tuh baru menyadari setelah saya udah besar, rupanya tuh saya tuh kalau kita lihat dari cerita Maria dan Marta, saya tuh Marta banget gitu. Jadi eh, kadang-kadang kita lagi dengerin Tuhan, pikiran udah kemana-mana aja gitu. Mungkin saking pinternya kita gitu ya, kita dengar misalkan eh, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu adalah roti yang hidup di otakku, di otakku tuh langsung roti, roti apa namanya, sari roti. Ah, nanti sarapan sari roti coklat, oh enak nih, gini-gini. Ah, nanti berarti di rumah. Jadi tuh sedikit apa iblis sudah masuk gitu, udah pikiran udah kemana-mana. Jadi ya memang kok apa, daging itu lemah banget gitu ya. Mungkin roh penurut tapi daging itu lemah. Nah, cuman saat kita sadar kalau kadang-kadang kan memang karena daging itu lemah ya, lewat-lewat aja gitu lah pikirannya. Maksudnya babes-babes aja pikiran gitu. Cuman saat kita sadar, ya kita harus cepat-cepat kembali gitu. Karena kita tahu semakin kita setelah kita sadar terus kita tetap lakuin, disitulah sebenarnya Tuhan kecewanya gitu. Kalau Tuhan tuh pengen lihat, saya tahu dagingmu lemah. Ini kamu udah sadar nih, kamu masih mau lakuin yang saya nggak suka, atau kamu cepat kembali gitu. Itu sih. Jadi firman ini mengingatkan saya dan semoga kita semua yang mendengarkan, kalau eh, kita minta Tuhan jaga kita minta berkat sama Tuhan, tapi kita sebenarnya udah jaga hati Tuhan kita nggak sih gitu. Seperti kakak kasih rumah itu aja sih Kak. Amin. Makasih, Olive. Proses ya, semua kita mengalami proses yang sama dalam kurikulum yang berbeda masing-masing orang. Kita ini kan dididik ya, briefing ya, sebagai murid-murid yang memang ada briefing, ada kurikulum, ada ujian masing-masing, ada ujian ulangan perbaikan masing-masing gitu. Jadi memang kita semua mengalami hal yang sama, mengalami ujian yang sama dalam kehidupan, bukan dalam jenis ujiannya, tapi kita juga mengalami tahapan yang sama dalam kehidupan kita. Jadi kita berjuang buat Olive, buat kita semua bisa dilewati sama dengan kita. Semangat Olive. Sistiur, gimana Sistiur? Masih di rumah apa sudah? Masih di rumah sih.
Tadi baru olahraga. Kalau olahraga, ini Frida juga Joy. Gimana? Iya, jalan doang. Hmm? Oh, gimana sih? Oh, itu ya. Tadi Kita sih yang saya tangkap dari apa firman yang sis sampaikan sama Bu Erika sampaikan ya. Ya, supaya kita tidak jemu-jemu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menempatkan Tuhan di posisi Tuhan dan apa selalu apa ya ingat gitu untuk mendoakan semuanya gitu, berdoa syafaat itu aja kali sis. Kan untuk bisa apa saling menguatkan gitu kan, kita doain yang lain juga, bukan doain keluarga kita aja tapi kita doain semuanya gitu yang ada di pikiran kita yang kita jadi terbeban di otak kita. Itu aja sis, makasih sis. biasa. Makasih, Sistiur. Sistiurnya orangnya konsisten ya, kalau kita lihat di Bimro Kris. Nggak ada yang sampai konsisten setiap hari bisa menyampaikan yang sudah disiapkan ya, sudah disiapkan sama Sistiur untuk menyampaikan selamat ulang tahun. Itu juga suatu karunia sih kalau menurut saya. Jadi saya melihat Sistiur bisa konsisten dalam menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Mungkin banyak orang ini yang mana orangnya ya, yang mana orangnya, tapi setidaknya informasi itu tersampaikan itu dan jadi berkat sih buat saya pribadi. Dan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Jadi tadi diingatkan satu hal untuk bisa berdoa bagi orang lain. Ya, pure, saya juga percaya untuk pasti ada hikmat Tuhan sih. Pasti ada maksud Tuhan kalau sampai kadang saya dengar ada beberapa orang ya yang berdoa, biasa berdoa, dia bilang begini, kalau saya bangun itu karena nyamuk katanya, itu pasti bukan karena saya mau bangun aja, pasti ada Tuhan taruh gitu. Saya bisa bangun gitu, ini mungkin ada orang yang mau didoakan. Sampai sebegitunya gitu. Sampai sebegitunya, sampai dia tahu bahwa kejadian yang terjadi di dunia ini tuh bukan suatu kebetulan. Sampai kemarin saya mengalami ya, waktu saya dinas ke Silangit ya, Silangit hari Selasa saya nyampe malam-malam. Dan saya sampai malam-malam tuh karena harusnya pesawatnya jam 9 berangkatnya, tapi di delay itu di Cengkareng sampai jam setengah 5 baru berangkat. Jadi karena ternyata itu cuacanya buruk. Jadi di Bandara Silang itu setelah saya tahu dari keluarga saya yang ada di sana, katanya memang waktu itu nggak tahu kenapa cuacanya buruk sekali gitu. Hujan, tidak tidak apa namanya, tidak mungkin ada penerbangan karena memang hujannya deras banget katanya gitu. Jadi pesawat yang berangkatnya jam 7 itu pun baru nyampe Silangit jam 4 karena katanya jam 7 berangkat. Sebenarnya udah mau nyampe nih ke Silangitnya tapi diputer-puterin dulu di atas 1 jam karena kalau mau landing dia nggak bisa gitu. Akhirnya setelah 1 jam di atas udah afternya mau habis dia transit dulu ke Kuala Namu. Di Kuala Namu pun nunggu 2 sampai 2,5 jam sampai akhirnya bisa berangkat landing lah jam 4. Nah, sampai pada waktu saya turun di Selang itu udah mulai malam ya, jam 7 malam gitu. Perjalanan juga lumayan 1 jam menuju hotel. Di perjalanan itu ya saya tetap mengucap syukur. Apapun yang Tuhan rencanakan, ya saya percaya itu pasti ada maksud Tuhan. Sampai pada akhirnya tuh saya pas lagi menuju hotel, saya berjalan tuh dalam keadaan kan gelap ya, gelap di jalan pakai mobil itu. Saya lihat di depan tuh ada mobil, di belakangnya ada tulisan gitu. Jarang-jarang sih saya melihat mobil yang ada tulisan eh, apa namanya firman Tuhan. Di sini tulisannya blessing from God gitu ya. Blessing from God, terus ada tulisannya Mazmur 7 ayat Matius 7 ayat 7 yang kalau saya baca ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi. Itu hari Selasa malam. Selasa malam. Selasa malam kemudian saya kan saya lihat dari jauh-jauh kan gelap ya, itu apa sih, ada God tulisan di depan mobil saya ya, di depan mobil kendaraan yang menuju ini kok ada tulisan God. Saya dekatin pas mobilnya papasan gitu, oh blessing from God gitu, tapi ayat yang dikutip Matius 7 ayat 7. Itu yang pertama. Yang kedua, saat saya kemarin ke kantor hari Jumat, saya biasakan naik ke kantor itu naik motor itu, saya biasakan diri saya bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Saya biasakan diri saya setiap saat
saat seperti ini pun saya saat saya ngobrol gitu, ngobrol dengan teman-teman, saya usahakan untuk benar-benar koneksi dengan Tuhan, koneksi dengan Roh Kudus gitu. Saat saya perjalanan dari rumah kemarin itu hari Jumat, dari pagi ke kantor gitu, saya diskusi, ngobrol ya, nyanyi, berbahasa roh, saya memuji menyembah Tuhan di situ gitu. Pas saya mau belokan ke Kuningan gitu ya, pas belokan ke Kuningan, ada mobil lagi di depan saya gitu. Ada mobil di depan saya juga nggak pernah, biasanya setiap hari lewat seperti itu, setiap hari lewat, tapi belum pernah juga ada mobil yang lewat di depan saya naik motor, tulisannya besar sekali, tulisannya standar teman-teman, tulisannya God bless you, dalam huruf yang besar sekali gitu. Nggak pernah saya setiap hari juga melewati seperti itu, ada tiba-tiba mobil dengan tulisan besar seperti itu, God bless you gitu, dan saya percaya Tuhan mau sampaikan sesuatu di dalam 2 atau 3 hari ini gitu, lewat firman Tuhan yang lewat saat saya berjalan gitu, saat saya berjalan. Jadi ya mungkin banyak kejadian-kejadian seperti yang kalau saat ini Tuhan ingatkan Sistiur untuk berdoa untuk orang lain, bukan hanya untuk keluarga, itu pasti ada maksud Tuhan. Siapa yang mau Tuhan taruh dalam Sistiur untuk doakan. Jadi lakukan apa yang memang sudah Sistiur dapat gitu, untuk benar-benar berdoa, bersyafaat bagi orang banyak. Nah itu mungkin yang saya ingat ya dari kejadian baru kemarin ini sama yang saya alami. Gitu. Mungkin Fride yang baru juga pulang dari outbound sampai rumah ya Fride. Belum Kak, aku pulang jam 11. Jam Mau 11 nikmati siang. Iya, jadi ada 2 Kak, ada yang jam 5, bisa pilih, bisa jam 5 pagi, bisa jam 11. Nah, aku ngambil yang jam 5, Widi ngambil yang jam 11. Oh, beda-beda ya, kirain barengan. Iya Kak, menikmati udara dulu Kak. Boleh lah, boleh lah. Gimana Fride? Ada yang mau di-sharingkan Fride? Sharing apa Kak? Aku belum tahu apa yang mau sharingkan. Gak apa-apa, apa yang ada di dalam hatimu Fride? Kemarin saweran dapat berapa, Widi? Jadi bongkar Kak, lumayan untuk beli cendol. Boleh Fride kalau mau di-sharingkan Fride. Aku lewat dulu ya Kak, nanti kalau ada pasti aku sharingkan. Oke, oke sip. Oke, kita nanti mau masuk dalam doa. Olive, ini kakak tadi pas lagi ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong begini, kakak teringat, mungkin Olive bisa besok minggu depan siapkan diri untuk sharing ya kan, Olive mau sharing kan, dalam waktu mungkin singkat, tapi ya supaya tadi kan Olive bilang waktunya sudah sibuk gitu. Nah, minggu depan mungkin Olive bisa siapkan diri untuk sharing ya, Olive ya, sehingga nanti sharing yang Olive sampaikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa ya Olive? Sharing tuh maksudnya gimana, Kak? Sharing yang Olive bilang sama kakak itu Enggak, tapi di di Zoom, platformnya ini. di Oh, sini aja. Zoom. Ya, Zoom. di sini aja. Oh, di hari Sabtu. Ya, betul. Jadi aku bayar nazarnya di situ. Asik. Bayar nasa. Kakak keinget aja tadi pas lagi ngobrol, karena Olive tadi kan bilang udah sibuk ya, karena minggu depan Olive udah mulai ke Bandung ya, teman-teman, udah mulai kuliah hari Senin. Kita dukung doa, dia nanti bisa menyelesaikannya. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan dengan baik. Ya, Siap, jadi Kak. Oke. Olive ini kalau sharing waktu itu dia rindu setelah ada rangkaian untuk selesai masuk ke S2 ini, dia mau sharing. Dia mau sharing, itu nazarnya dia gitu. Sampai bingung mau cari waktunya di mana gitu. Uh, karena minggu depan dia sudah mulai masuk kuliah, ya mungkin aku pikir sih bisa juga di wadah Zoom ini. Sehingga juga tidak perlu kita cari tempat atau waktu yang khusus, hari ini sudah ada waktunya gitu, tinggal Olive mempersiapkan diri aja. Siap, Kak. Oke. Nah, ya, kita boleh berdoa ya, teman-teman ya. Ini semua boleh bisa berdoa atau ada yang nggak bisa? Dia di kamar kan ya?
Aku nggak di kamar, Kak. Oh, kamu di mana? Udah di taman-taman? Iya, jadi di lift, Kak. Pilih, mau ke kamar atau mau ke restoran? Mau ke restoran. Oh, belum makan. Nanti Oh, Iya, doanya Kak. doang makan, Kak. oke, berarti Olive, Sustiur, sama Bu Erika ya. Tadi aku mau kasih firman di Yakobus itu ya. Yakobus 1 itu ada perikop kedua nih, orang miskin dan orang kaya. Rupanya, ini aku tambah dikit ya, rupanya orang miskin itu di Iya, hadapan Tuhan itu dia tinggi. Jadi dia menderita di dunia ini, tetapi Tuhan itu mengangkat dia, jadi dia punya kelebihan, dia udah menderita. Ya mungkin di hadapan Tuhan dia tinggi. Nah, tapi orang kaya ini kan dia udah menikmati kekayaan, dia yang enak-enak udah diterima. Di hadapan Tuhan itu dia rendah. iya. Dalam arti jadi punya harta tetapi rendah di hadapan Tuhan. Terus semua kedudukan kita, baik anak kecil ya mungkin baik juga sama di hadapan Tuhan. Jadi itu hal-hal yang mungkin kita perhatikan lagi. Dan pokok doa yang tadi sudah aku bilang tuh kita tetap doakan ya. Selain yang udah biasa itu. Oke, itu aja deh. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang Kau anugerahkan pada kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas napas kehidupan, atas kesehatan, atas berkat keluarga, teman, saudara-saudara, kerjaan, dan berkat-berkat lainnya ya Tuhan yang Kau selalu berikan pada kami setiap hari ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami senantiasa bersyukur pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami tiap hari. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau taburkan ya Tuhan, yang Kau bagikan lewat Werika dan si Sirma ya Tuhan. Biarlah itu bisa menambah perbekalan kami ya Tuhan untuk menjalani berbagai pergumulan hidup kami setiap hari. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan bangsa dan negara kami yang tercinta ini Indonesia ya Tuhan. Berkatilah kiranya ya Tuhan Yesus, para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari Pak Presiden Jokowi sampai ke tingkat yang paling rendah Ketua RT ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan roh takut akan Tuhan untuk mereka ya Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan apapun kebijakan mereka yang masih belum dijalankan dapat bisa segera direalisasikan ya Tuhan, walaupun masih hanya dalam beberapa bulan saja sisanya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan program-program mereka betul-betul dapat bermanfaat untuk semua rakyat Indonesia Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kiranya nanti di pergantian kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak eh, Pak 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 itu Pak Bowo ya Tuhan, kiranya Pak Prabowo kiranya Tuhan berjalan dengan baik ya Tuhan, tidak ada chaos, tidak ada kerusuhan apapun ya Tuhan, semua berjalan dengan damai ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar kiranya Pak Prabowo dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang baik dari Pak Jokowi ya Tuhan untuk kepentingan kemakmuran banyak rakyat Tuhan. Dan berkatilah Tuhan agar kiranya kami umat-Mu ya Tuhan, umat Kristen dan Katolik yang ada di Indonesia ini, kami masih bisa merasakan kebebasan beribadah ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau pimpin juga kiranya para anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di pemerintahan ya Tuhan.
biarlah kiranya Tuhan melalui mereka Tuhan Engkau kiranya mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan, menjalankan maksud-maksud Tuhan untuk kebaikan semua rakyat Tuhan di negara kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami, jauhkanlah anak-anak-Mu ya Tuhan, umat-Mu yang tempatkan di roda pemerintahan ya Tuhan dari hal-hal dari yang tidak diinginkan seperti korupsi, kolusi, nepotisme ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan anak-anak-Mu tersebut Tuhan, biar kiranya senantiasa takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Kau jauhkan dari hal-hal tersebut ya Tuhan, biar kiranya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan mereka ya Tuhan, biar kiranya mereka mementingkan rakyat banyak daripada kepentingan keluarganya dan saudara-saudaranya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan, biar kiranya Engkau pimpin ya Tuhan, biar kiranya Pak Menteri juga ya Tuhan, biar kiranya Engkau berkenan memberkati beliau ya Tuhan, dan juga para pejabat eselon 1 sampai eselon 2 dan kami fungsional-fungsional yang ada di Kementerian Perindustrian ya Tuhan, Kau pimpin ya Tuhan, biar kiranya kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan terbaik ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini yang kami aluskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, kami berkumpul di sini mengucap syukur atas berkat Tuhan di hidup kami yang sangat melimpah. Bapak, terima kasih dengan nafas kehidupan yang kami terima di pagi hari ini. Bapak, pada hari ini kami juga ingin mendoakan setiap orang-orang di Kementerian Perindustrian, dari jabatan paling tinggi sampai orang-orang yang ikut membantu Kementerian Perindustrian dalam ikatan kontrak. Bapak, jamalah hati kami masing-masing supaya kami bisa memberikan seluruh hati kami dalam pekerjaan kami untuk melakukan hal-hal baik, dan semata-mata kami melakukan untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Bapak, sebentar lagi Kementerian Perindustrian akan berganti kepala kepemimpinan. Siapapun yang akan terpilih menjadi menteri kami, Bapak, kami percaya bahwa pejabat itu merupakan pejabat pilihan Tuhan. Dan kami percaya pejabat tersebut mampu membawa Kementerian Perindustrian ke langkah membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan mampu mengajak para pekerja di Kementerian Perindustrian melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Dan sebentar lagi Bapak, Kementerian Perindustrian akan melakukan tes ujian masuk untuk CPNS. Bapak, biarlah orang-orang yang Engkau pilih yang bisa masuk di Kementerian Perindustrian, karena Engkau tahu bahwa orang-orang yang terpilih tersebut sebagian juga akan bergabung di Binrokris. Biarlah mereka yang terpilih merupakan pilihan Tuhan, dan kiranya saudara-saudara kami itu akan memberikan kekuatan lebih di Binrokris dan bisa memberikan suatu kesulitan di Binrokris Kementerian Perindustrian, dan semakin bisa memperlebar kerajaan-Mu di Kementerian Perindustrian dan memuliakan nama-Mu dari apa yang kami lakukan dengan sepenuh hati. Bapak, tutup bungkus diri kami masing-masing supaya kami bisa melakukan segala sesuatu di kantor untuk tidak
memalukan namamu Bapak, tapi untuk memuliakan namamu saja. Bapak, untuk setiap pegawai-pegawai Binro Kris di Kementerian Perindustrian, berkati Bapak, berikan mereka semua kesehatan. Engkau tahu Tuhan, masa-masa ini, di mana masa pancaroba, di mana masih banyak orang yang sakit, Bapak, berkati mereka, sentuh tubuh mereka, jamah tubuh mereka, urapi Bapak, supaya mereka sembuh, dan mereka bisa bersukacita kembali, biarpun masih di tempat tidur, biarpun masih dengan kondisi yang tidak fit, hati mereka juga tetap bersukacita. Karena kami percaya di dalam firman, apabila hati kami bersukacita, maka itu sudah menjadi obat. Itu saja Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk Binro Kris Kementerian Perindustrian, satu wadah yang terus Kau pelihara dari awal sampai perjalanannya sampai di tahun ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu bagi wadah Binro Kris Kementerian Perindustrian ini. Kami percaya Engkau yang akan terus pelihara wadah Tuhan, sampai mungkin kami tidak tahu apakah kami pindah ke IKN atau tidak, apakah wadah ini masih ada atau tidak. Tapi kami mau percaya Tuhan, setiap tuntunan Tuhan itu nyata atas setiap kami. Begitu juga bagi wadah Binro Kris Kementerian Perindustrian ini yang telah banyak Engkau menyampaikan kehendak-Mu Tuhan di atas kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk para pengurus Binro Kris yang terdahulu, yang sudah terus memelihara untuk wadah ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan saat ini, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau tuntun, Engkau jaga setiap mereka yang telah untuk memimpin Binro Kris ini Tuhan sejak awalnya. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersepakat untuk para pengurus yang Engkau telah tetapkan Tuhan, yang telah ada pada kepengurusan saat ini. Kau berikan kami semua hikmat untuk memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan Ketua Binro Kris Bapak Adi Pandiangan, dengan segala macam kesibukannya yang ada. Kami berdoa kiranya perlindungan penjagaan-Mu Tuhan bagi Pak Adi, bagi anak, bagi istrinya, bagi seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kau jaga mereka dari segala macam mara bahaya, serangan-serangan si jahat. Kami berdoa kiranya Pak Adi boleh menjadi berkat dan teladan dimanapun beliau ditempatkan. Terima kasih Bapak untuk pengurusan Binro Kris ini Tuhan, dari hamba-Mu sebagai koordinator, ada Pak Tia sebagai wakil sekretaris, ada Stior, bendahara, ada Lisbeth Tuhan, seluruh koordinator-koordinator yang ada, juga ada Olive di sini Tuhan, sebagai koordinator Pupdok. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami hikmat, kekuatan, dan bagi rekan-rekan kami yang masih belum ada bergabung saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang masih memberi kesempatan bagi mereka untuk terus datang kepada Tuhan. Engkau yang tuntun setiap langkah kaki mereka Tuhan. Jika ada pergumulan berat yang mereka hadapi, yang kami tidak tahu, Tuhan, berikanlah mereka kemampuan. Berikanlah mereka kemampuan untuk melewati segala sesuatunya Tuhan. Biar mereka boleh semakin di-upgrade dalam hal kapasitas, dalam hal manusia rohaninya, dalam hal manusia batiniahnya. Mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, Tuhan. Untuk koordinator-koordinator unit yang ada juga, kami percaya mereka ditentukan untuk bukan suatu kebetulan. Kami untuk mereka juga boleh menjadi berkat bagi unit-unitnya masing-masing. Terima kasih Bapak. Inilah kerinduan kami untuk wadah Binro Kris yang ada, yang Kau berikan di Kementerian Perindustrian ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk retret yang akan rencana dilaksanakan di bulan September, dengan segala macam persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia untuk John sebagai koordinator retret ini Tuhan, dan ada tim-timnya yang boleh membantu, yang mensupport. Kiranya Kau berikan John hikmat dalam memutuskan segala sesuatunya, supaya apa yang akan dilaksanakan dalam retret ini bulan depan itu boleh benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari, pimpin kami seluruh panitia retret yang ada Tuhan, dalam seluruh bagian atau seksi yang ada. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan. Rekan-rekan kami, adik-adik kami yang boleh menjadi panitia, berikan mereka kekuatan untuk menjalaninya dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Olive yang akan melaksanakan studi S2-nya di minggu depan.
Terima kasih Bapak untuk begitu banyak perjuangan yang dia boleh lakukan, begitu banyak pelajaran-pelajaran yang boleh Olive terima dalam perjuangannya untuk melanjutkan studinya. Kami berdoa Tuhan seperti Olive yang boleh tetap setia sampai hari ini Tuhan, untuk dia boleh melakukan kehendak-Mu, biar juga Olive juga Engkau jaga dan lindungi Tuhan di tempat kos-kosannya di Bandung, untuk setiap peralatan, untuk setiap perlengkapan yang masih belum ada. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau boleh sediakan yang terbaik buat Olive, dan seluruhnya Engkau jaga Tuhan, untuk suami dan anak-anaknya, untuk kehidupan keluarganya Tuhan, orang tuanya Engkau jaga dan melindungi. Begitu banyak yang Olive pikirkan, Olive renungkan, dan biar dia boleh masuk terus dalam hadirat Tuhan, masuk terus dalam perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, sehingga dia boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dosen-dosennya yang akan mengajar Olive, begitu juga dengan rekan-rekan mahasiswa yang ada. Kau pertemukan dengan pribadi yang benar-benar mengasihi Engkau. Kau pertemukan dengan pribadi yang haus akan Engkau, Tuhan. Sehingga pada saatnya jika Engkau berkenan, Olive bisa berada dalam satu komunitas rohani yang boleh saling membangun dan terutama mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga rekan-rekan kami yang sedang melanjutkan studi. Ada Tere di Korea Tuhan, ada Tiar juga Tuhan yang sedang melanjutkan studinya, dan ada Kevin juga yang ada melanjutkan studinya di Amerika Tuhan, dan mungkin rekan-rekan kami yang lain yang masih saat ini berjuang dengan studi S2 ataupun S3-nya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, bukan karena lokasi ujiannya untuk S2 atau S3-nya ada di luar negeri atau di dalam negeri, tapi biarkan mereka mengerti benar apa tujuan mereka untuk melanjutkan studi ini. Mereka boleh mengerti benar bahwa ada satu rencana Tuhan yang Engkau rindukan untuk mereka genapi setelah mereka melanjutkan studi ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan harapan kami bagi rekan-rekan kami yang kami kasihi, Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan Bu Erika. Haleluya. Segala hormat, puji dan sembahannya bagimu Tuhan. Hamba datang dan membawa teman-teman pensiunan Tuhan, jamah satu persatu dari kami semua. Sehingga kami semua sehat, kami kuat, dan Tuhan berkati kesehatan kami, dan kami masih hidup itu adalah suatu anugerah. Karena selama ini kami bekerja buat kantor, dan kami hanya punya waktu yang tersisa untukmu. Tetapi kami mau mengucap syukur kami masih hidup, dan itu adalah anugerah. Kami mau mengucap syukur kami punya waktu lebih panjang dengan Tuhan. Jamah hati dan pikiran ini sehingga semua hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa apapun kami bahagia karena kami sudah cukup memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Allah di atas segala Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan Yesus karena setiap langkah kami tidak bisa berjalan sendiri tanpamu. Kami remuk hati, Tuhan sendiri yang memperbaiki. Kami diremukkan tetapi kami diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah dan kuasai kami semua pensiunan ini. Anak-anak kami Tuhan berkati mereka boleh kuat, boleh sehat, boleh menyelesaikan kuliah-kuliah dan boleh bekerja dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memimpin, menyertai, menolong. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba datang dan hamba doakan juga buat kami semua yang ada di ibadah ini, baik Sirma, suami dan anak-anak. Tuhan jamah menyertai dan berkati mereka semua. Mereka milikmu, hanya kepada Tuhan kami mengabdi dan taruh hati kami tetap setia dan taat kepadamu. Hamba minta Tuhan berkati anak-anak semua boleh berhasil, suaminya dan Sirma sendiri berikan tenaga kekuatan. Karena waktu yang ada dia pakai untuk memuliakan namamu. Hamba juga doakan buat Olive, Tuhan jamah dan kuasai Olive. Dia dengan berbagai persoalan hidup, hamba tahu Tuhan punya rencana lain buat Olive. Tuhan sendiri yang melakukan apa yang terbaik buat Olive. Berkati dia di dalam pendidikan, suami dan anaknya Tuhan jamah menyertai dan berkati semua.
Apapun mereka, Tuhan jamah dan tolong mereka dalam persoalan hidup. Karena kami tahu bahwa kami harus lakukan apa yang harus kami lakukan. Urusan Tuhan yang akan menolong kami dengan cara Tuhan. Terima kasih. Hamba doakan tiur Tuhan jamah dan tolong adik-adik hamba ini. Tuhan jamah tiur kuasai dia. Berikan kekuatan, kesehatan, tenaga, damai, sejahtera menyertai dia. Suami dan anaknya Tuhan jamah, selamatkan semua. Keluarga kecil dan besar Tuhan jamah. Berkati dia dalam pelayananmu Tuhan. Tuntun dia dan pekerjaan dia Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Hamba juga datang doakan Friday. Tuhan jamah dan tolong dia dalam kehidupan dia. Anak ini selalu mengikuti. Dia belum selesai untuk P3K. Tuhan Engkau buka jalan. Hamba tahu bahwa tadi kalau orang mendengarkan suaramu dan melakukan, maka berkat yang akan melimpah. Engkau menyertai dan berkati Friday. Sehingga dia boleh lolos di dalam semua persoalan. Karena hidup ini Tuhan yang punya. Tuhan mau menolong. Hamba teringat Erikson, Tuhan jamah dan tolong. Hamba tidak tahu seberapa jauh tetapi hamba minta Tuhan jamah dan kuasai dia. Hamba juga ingat Alek, Tuhan jamah sehingga mereka bisa menyumbangkan waktu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga teringat Bu Serly, hamba teringat juga Ivon, hamba teringat juga semua yang mengikuti ibadah pagi. Tuhan jamah mereka, berkati mereka, ingatkan mereka, gabungkan mereka ke kami. Kami tahu bahwa tidak masalah apapun, tetapi wadah ini menolong kami sehingga kami bisa sharing, kami bisa berbicara, kami bisa berdoa bersama, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kumpulkan anak-anak siapapun yang membutuhkan, ada wadah ini yang baik buat kami semua. Hamba juga datang dan doakan Tuhan buat keadaan Indonesia sekarang Tuhan. Engkau jamah Tuhan di sana sini, pemerintahan juga Engkau jamah. Tadi sudah didoakan tapi hamba minta Tuhan jamah. Berikan pemerintah yang takut akan Tuhan dan boleh melayani masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala orang yang korupsi Tuhan tangkap mereka. Dan Tuhan berperkara dengan mereka. Karena banyak orang tidak makan. Karena tidak ada beras Tuhan. Tetapi Tuhan mau berikan orang-orang susah ini. Hamba tahu bahwa mereka di hadapan Tuhan tinggi. Engkau berikan mereka makan minum juga Tuhan. Engkau juga menolong orang yang hatinya remuk Tuhan. Engkau sendiri yang memperbaiki hati mereka. Engkau yang mengangkat dan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga doakan Tuhan buat kondisi peperangan yang terjadi ini. Semua itu menggentarkan kami, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tempat kami bersandar, Engkau kekuatan dan penolong bagi hidup kami. Kami serahkan kami semua, orang-orang yang senantiasa berseru dan berharap Tuhan jaga dan pelihara. Engkau buat satu tanda bahwa mereka Engkau mengasihi, Engkau rubah kami menjadi jauh lebih baik lagi. Hamba suami dan anak Tuhan jamah menyertai dan berkati hidup kami. Dan semua teman-teman kami yang bekerja buat Binrockis, Engkau jamah menyertai dan menolong. Bahkan segala bos-bosnya Tuhan jamah dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan juga buat bangsa Israel. Tuhan, Engkau tolong mereka. Hamba tahu bahwa mereka menang itu karena Tuhan berperang melawan musuh-musuhnya. Kami tahu juga kami ini yang mengikut Engkau, Tuhan akan menolong kami. Tuhan sendiri akan berperang melawan semua musuh-musuh kami. Jaga dan berikan kami kuat, kami sehat, dan berikan damai sejahtera sukacita surgawi. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua sehingga kami dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan biarkan kami lengah tetapi berikan kami tetap kuat Tuhan Yesus di depan kami. Terima kasih atas kehidupan hari ini. Hamba juga doakan buat akhir-akhir ini banyak mereka gempa yang terjadi. Tuhan dimanapun terjadi,
Tuhan menyertai dan menolong. Hamba doakan buat Jakarta, hamba doakan buat Indonesia ini. Tuhan, kami minta Tuhan ulurkan tangan-Mu. Keadaan ekonomi yang semakin tidak menentu, Tuhan jamah dan tolong bangsa ini. Perbaiki semuanya supaya menjadi baik. Dan gempa yang terjadi, Tuhan Engkau tutup bungkus kami semua. Sehingga kami di Indonesia ini kami tetap aman. Tuhan jamah semua orang mencari-Mu. Karena pada saat banyak orang percaya, maka iblis mau menghancurkan, Tuhan sendiri yang akan melindungi. Dalam nama Yesus, lindungi kami semua. Segala rancangan apa yang Tuhan rancangkan bagi kami. Hamba minta satu, Engkau jamah hati dan pikiran kami. Engkau jamah dan taruh kami boleh mengasihi Tuhan Allah kami. Di dalam nama Yesus, berikan kami mengasihi dan mendengarkan firman-Mu, bahkan kami melakukan firman kebenaran. Berikan kami semua boleh mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat menolong kami, menuntun kami, bahkan keselamatan sudah Engkau siapkan bagi kami. Inilah kami, bentuklah kami, kuduskan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama doa Bapa kami ya. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih. Erika, Amin. Tuhan penyalakan berkati. kamera, mute, apa ya, Mbak yang kita.